Topik pertama adalah tentang faktor risiko dan kontroversi. Kenapa kontroversi? Sebenarnya kontroversi ini yang memang pro kontra itu loh. Nanti ada beberapa yang bisa teman-teman lihat ya. Dalam penelitian-penelitian itu kita melihat suatu ada yang positif dan negatif. Dan itu satu hal yang lumrah dalam proses penelitian dalam suatu topik. Kami mereview kembali ya dok ya semuanya bahwa rinitis alergi itu secara definisi adalah ini. Dia ada respon hipersensitif tipe 1, jelas ya. Dan dimediasi imunoglobulin E di mukosa hidung pada individu yang tersensitisasi. Itu secara definisinya. Jadi sudah tersensitisasi, kemudian dia sudah IgE mediated dalam pornya begitu. Kemudian ada triggernya, dan triggernya itu bisa biasanya disebut kita alergen. Topik kita lebih konsentrasi kepada faktor risiko. Saya kira kalau rinitis alergi dengan area dokter semua sudah memahami hal tersebut. Hanya kita sering menemukan pasien yang tidak uncontrol dan tidak. Jadi kalau menangani alergi itu bukan sembuh tidak sembuh, terkontrol atau tidak. Terkontrol dengan obat, terkontrol dengan kombinasi operasi, gitu ya. Tapi ada yang tidak terkontrol, sampai kualitas hidupnya terganggu. Nah itu berarti masih belum terkontrol. Atau ada rekarensinya terlalu tinggi. Pertama kita lakukan reduksi kontra, 6 bulan kemudian kita datang, kembali kontranya membesar, kita lakukan operasi berikutnya. Kadang-kadang datang, kita lakukan pemotongan nervusnya juga, tetap saja kualitasnya tidak membaik. Nah ini kita harus kembali ke basic dasar bahwa alergi itu ada hal yang agak sulit untuk kita tangani. Kemudian ini faktor risiko, beberapa penelitian yang mungkin saya ambil dari beberapa literatur tahun 2023 bahwa ada pola genetik, pola genetik, sosioekonomi, kemudian juga faktor-faktor lingkungan. Baik, kita bahas satu persatu dengan kontroversi. Ya. Kita tahu penyakit alergi itu multi organ, multi sistem atau multifaktor dengan berbagai jenis organ kelainannya. Itu konsep pertama kita. Dia multi organ, multi disease atau multi heterogeneous disorder kan. Oleh itu kami polialergi terhimpun dalam Peralmuni. Ini ada ketua Peralmuni Jaya, Dr. Nina di sini. Kami di situ berkecimpung berinteraksi dengan dokter paru, dokter penyakit dalam, divisi alergi, kemudian dokter anak, dokter patologi klinik, dan sejawat-jawat lain yang memang concern di alergi imunologi. Karena kami melihatnya ini suatu multi organ kan. Konsep-konsep ini sudah lama teorinya, dan terakhir ini bahwa ternyata tidak hanya melihat organ fisik kita, tapi lingkungan pun terinteraksi. Nah ini kami lihat ada pola genetik, lingkungan, sosioekonomi, dan gaya hidup. Saya kira memang ini gaya hidup kita memang sekarang banyak meningkat ya. Kemudian ini pola penyakitnya, rinitis, konjungtivitis, rhinosinusitis, asma, atopic dermatitis atau gastrointestinal symptom. Yang tergantung organ terlemah di orang itu pada fase umur tersebut. Itu yang ada yang dokter pernah kenal ke allergic mark ya, ada yang dermatitis dari kecil, ada yang asma, nanti SMA berubah pas pubertas, paling goyang sekali. Anak-anak dengan masa masuk pubertas, sistem imunnya goyang dok. Bahkan kemudian pramenopause pada wanita juga demikian. Itu teorinya, hipotesisnya demikian. Hormonal itu berpengaruh. Kemudian pasien-pasien dengan terapi hormon itu juga sangat akan berpengaruh. Jadi ini manifestasi klinisnya. Nah, dari kita lihat genetik. Nah ini genetik mohon diinformasikan pada pasien kita bahwa atopik di keluarga itu penting diinformasikan. Dalam mempelajari genetik itu ada yang disebut dengan heritabilitas. Heritabilitas itu secara definisi mungkin kemampuan satu penyakit itu, kemampuan gen itu diwariskan pada keturunannya. Ini alergi itu sampai 0,65, sangat kuat ya. Karena kalau secara ini kan kalau 0,1 itu rendah,
0,1 lebih 0,1 sama dengan kurang dari 0,1 sama dengan itu rendah, 0,1 sampai 0,3 itu sedang, lebih atau sama dengan 0,3 itu kuat. Ini 0,65. Mau apa kita dengan penyakit ini? Nah, itu yang harus kita informasikan, kita deliver ke keluarga bahwa ada pola genetik yang kromosom yang tertentu yang tertentu. Sampai hari ini ada sekitar 40 sampai 60 lokus gen yang bisa diidentifikasi oleh para peneliti genetik ini. Ini kita lihat beberapa. Nah, nanti bisa diekspor sendiri ya dok. Memang tulisan gen ini memang rumit, tapi minimal ada di coding oleh para coder dari genetik ini seperti ini. Contohnya seperti gen IL17 ini contohnya. Ternyata gen-gen ini berpengaruh terhadap sistem imun bawaan maupun yang didapat. Kita pernah belajar tentang sistem imun yang didapat dan bawaan dan didapat. Polanya seperti itu dari tahun ke tahun. Ternyata pada orang alergi, pada fase tertentu dia lebih naik dok. Umpama interaksi di sel T helpernya atau mudah degranulasi massa-nya lebih gampang pada kromosom pada orang punya gen tertentu. Jadi gen-gen ini akan mengganggu sistem imun baik di bawaan maupun yang didapat. Kita akan melawan atau mengidentifikasi gen ini pada individu tersebut. Jadi ini yang akan saya lihat beberapa contoh lain gen CXCR5 ya. Pada pautan kromosom 11 sekian berperan untuk ekspresi reseptor. Jadi kalau ada alergen dia cepat sekali di kemudian ada gen tertentu juga dia mudah merusakkan epitel mukosa hidung kita. Itu terjadi perubahan epitel, remodeling dengan sendirinya. Paparan gen ini sendiri memang sampai sekarang masih terus dikembangkan. Ini beberapa contoh yang lain. Nah, berangkat dari gen itu sendiri ada kontroversi dok di sini. Apakah betul semua pada individu yang punya genetik kalau kromosomnya 40 lokus 60 ini pasti terjadi ritis alergi? Nah, itu pada individu tertentu tidak terjadi dok. Katanya yang hidup di pedesaan, di lingkungan yang bersih, si gennya tidak muncul, tidak termutasi dengan sendirinya. Hal itu hipotesisnya demikian. Dan dari hal tersebut genetik ini kita lihat ini ada asma dan ada alergi rinitis. Ini ada overlapnya. Ini juga menjadi dasar yang disebut dengan mungkin kita kenal one airway one disease ya dok ya, united airway disease, karena pembagian upper airway dan lower airway itu hanya anatomi saja. Tapi secara fungsi dia tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di hidung pasti terjadi di bawah. Dan sejauh-jauh dokter paru, dokter penyakit dalam paru sekarang sudah biasa menggunakan steroid nasal spray. Karena mereka tahu trigger asma itu akibat salah satu teorinya filtrasi hidung tidak terjadi, bernafas lewat mulut, bronkial hiperreaktif, terjadi bronkospasme dan asma. Gitu. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan steroid nasal spray sekarang. Nah kita yang di THT tentu harus lebih memahami hal tersebut. Ini konsep one airway atau united airway disease. Kontroversi mengenai genetik ini sekali lagi saya paparkan bahwa tidak semua tidak semua patogenesis ini terjelaskan. Kalau kita melihat tadi saya bilang, saya punya pola genetik, saya pernah dicek, saya punya kromosom atau gen tertentu, tapi saya tidak alergi. Nah itu tentu tidak berdiri sendiri ya dok, genetik itu ada pola lain yang akan menemani atau memicu trigger hal tersebut. Kita masuk ke faktor risiko yang lain. Ternyata itu dari sejak hamil sudah bisa. Kemudian anak ya 1000 hari masa hidupnya juga itu berpengaruh. Kemudian sampai ada dibilang sampai 5 tahun juga. Dan ini sensitasi yang terjadi masa dini, sejak dini itu akan menyebabkan multi sensitasi di kemudian hari. Oleh karena itu pada saat kita menerima pasien yang memang punya atopik, langsung saja kita bilang, nanti kalau kamu berkeluarga, punya suami dan kamu hamil, tolong, nah ini harus diinvestasikan dari sekarang bahwa kamu punya pola genetik demikian, silahkan hidup lebih
seimbang ya antara olahraga, mungkin meminimalisir paparan meskipun sulit ya dok ya, tapi minimal dari awal sudah intervensi dok dengan apa, dengan obat atau dengan non medikamentosa, mediator dan sebagainya. Sejak itu sudah bisa kita edukasikan pada keluarga, pada di dalam pada saat hamil kemudian. Jadi sensitasi yang terjadi early life atau masa usia dini itu akan memacu multiple sensitasi di kemudian hari. Dan itu juga salah satu yang membuat oh kenapa ini pola allergic mark, mungkin dokter yang tadi saya paparkan itu juga. Kontrasepsi yang lain pada hal ini karena juga tadi saya bilang dia tidak bisa berdiri sendiri di satu sisi. Ada pola genetik tadi. Genetik membutuhkan juga paparan-paparan. Nah, kontroversi yang lain ada seperti apa ya, hygiene hipotesis dokter. Jadi betul ya kata Rinso, maaf ya, bukan iklan ya, apa berani kotor itu baik ya. Nah, itu. Saya kira itu bisa mengena tuh buat pasien. Oh, terlalu bersih juga salah, terlalu kotor juga. Ini kita dilema nih sebagai dokter menangani pasien seperti ini. Karena pasien alergen itu pun sendiri berguna sebetulnya buat pasien, buat dilatih gitu. Hanya memang kita perlu lihat bahwa barang seperti ini akan muncul pada kondisi-kondisi tertentu. Kita lihat lagi. Nah, paparan ini sendiri nggak bisa kita globalisasi gitu dong, nggak bisa, harus per alergennya. Kalau mite seperti apa sih? Kalau pollen atau serbuk bunga seperti apa, sertih kulit binatang seperti apa. Beberapa literatur mengatakan bahwa kalau tungau itu sendiri ternyata masih bisa berguna bila kadarnya masih sekitar dikatakan di sini mungkin kalau kadarnya rendah atau kurang dari 2 mg itu masih bisa dipaparkan, berguna gitu buat malah itu melatih anak itu ya untuk memapar. Boleh main tanah, boleh main atau, tapi maksudnya tidak berlebihan. Itu perlu, ini kontroversi yang terjadi di sini. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini pun sama, pada pollen pun demikian. Sekarang perubahan iklim loh. Climate change ini akan merubah temperatur. Kemudian kita lihat ruangan semua kita ber-AC, saat kita keluar tidak nyaman di lingkungan. Itu pun berat. Apalagi buat anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Problem. Ini climate change yang kemudian di negara 4 musim ini alergen dominan adalah pollen, sehingga mereka juga melihat ada pola-pola seperti ini yang bisa terjadi. Namun juga pada pollen ini sendiri pun pada negara-negara tertentu pada saat musim pollen itu malah anak-anak pun diajak interaksi di luar, hanya memang dengan obat dok. Jadi tidak mungkin. Jadi ada yang mengatakan bahwa pada pasien alergi itu long life, pengobatan itu bisa terus ada, tapi dengan tentunya individual, personalized tadi saya bilang. Jadi kapan dia makan obat, kapan dia harus stop, dia akan melatih menentukan sendiri kapan hal tersebut terjadi. Kita lihat kembali, ini sertih kulit binatang. Nah ini juga sama kontroversi. Kita nggak bisa jangan melihara kucing atau tidak melihara anjing, tapi ada literatur mengatakan justru yang memelihara binatang ini justru pada itu tidak tercetus penyakit alerginya. Ini juga ada penelitian yang kontroversi di sini. Namun pada prinsipnya kita harus melihat bahwa kadar tinggi atau kadar rendah itu sangat menentukan. Pada anak yang sedang alerginya, sistem imunnya stabil, justru kita paparkan, biar berlatih dengan kondisi tersebut. Jadi tidak, ya udah nggak boleh pelihara sama sekali, tidak begitu konsepnya. Nah itu tentu perlu pendekatan yang personal dan kita lihat perkembangan. Dok, sekarang tuh udah stabil nih, bolehkah saya pelihara binatang? Boleh. Itu latihan salah satunya. Jamur juga sama, saya kira itu di mana-mana ada, dan ini sensitivitas ini terjadi karena pola genetik tadi dok. Ya. Sama jamur pun begitu, makanan juga sama, ada interaksi hal tersebut. Ini yang paling penting, saya kira polutan. Saya kira WHO sudah menggariskan bahwa
polutan itu ada polusi udara itu secara definisi demikian, dia bisa chemical, fisik atau biological. Kita selalu akan bernapas, kita akan selalu terkontaminasi. Apakah terjadi reaksi alergi? Nah itu dia, itu pertanyaan. Sehingga polusi ini sendiri sampai sekarang memang menjadi hal yang sebetulnya polutan itu sendiri akan memacu ROS ini ya, oxidative stress. Kita lihat dari tabel ini, dia jadi orang tuh lebih mudah inflamasi dong. Makanya kenapa pada pasien-pasien yang alergi itu memang intranasal steroid atau steroid oral itu berperan banyak. Kemudian beberapa obat penyeimbang sel ya, biar stabil juga bisa berguna di sini. Kemudian antihistamin juga sama. Tapi polutan kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Di mana-mana hal tersebut ada. Dan kita tidak mungkin steril juga. Nah, ini adalah kontroversi yang ada. Rokok, saya kira ini rokok hal yang ini mau rokok aktif maupun pasif itu juga sama. Pada orang-orang dengan perokok ini akan teraktivasi dari inflamasi tipe 2 secara terus kemudian, dan ini juga menjadi sensitif ya. Dan ini asap rokok itu, namun pertanyaannya pada individu tertentu yang malah merokok tidak pernah asma, tidak pernah sinusitis atau hipertrofi konka, itu pertanyaan juga. Nah, kita dilihat di sini ternyata memang terjadi proses inflamasi pada individu itu tersebut, tapi mungkin sistem imunnya bisa menahan, terjadi feedback, inflamasi cepat turun kembali. Gitu. Contohnya dia merokok nih, proses inflamasi di mukosa hidri kalau kita cek dalam 1-2 jam ke depan tinggi, namun tubuhnya mampu menetralisir. Itu di beberapa literatur penelitian itu kontroversi juga dalam hal ini. Merokok ini ada beberapa literatur, kemudian juga faktor yang lain sosioekonomi, saya kira ini pendapatan, kemudian ekonomi. Tapi pada alergi ini pendapatan high class betul. Pasien-pasien alergi silakan dokter menjadi dia menengah ke atas loh. Ya. Justru edukasi tinggi, edukasi yang levelnya baik, pekerjaannya mapan ya, secara income juga tinggi, namun juga ternyata makin diprotek itu sejak kecil, sejak lahir, sejak hamil, malah aktif sekali. Ini sosioekonomi faktornya justru hal-hal seperti itu. Jadi memang perlu diidentifikasi semua faktor-faktor ini pada pasien kita. Jadi saya Dr. Arif, ya. Waktu 5 menit lagi. Baik, dari paparan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata memang permasalahan kritis alergi ini pertanyaan tanda seru besar buat kita, mengingat ada pola faktor genetik, lingkungan dan sosioekonomi ini, sehingga faktor risiko ini harus kita identifikasi dari setiap pasien yang masuk kita. Kita punya guideline, ikuti itu, kemudian di balik itu ada tanda tanya faktor-faktor risiko yang harus kita identifikasi. Ya. Dan satu lagi bahwa ke depan mungkin perlu penelitian hal ini lebih ke depan sehingga bisa lebih memperjelas dalam bentuk studi, mungkin studi epidemiologi dan sebagainya, makin memperjelas karena kita negara 2 musim loh. Literatur itu negara 4 musim. Nah, negara 2 musim yang paling kita bisa ini mungkin di Thailand ya. Thailand saya kira sudah lebih maju, tak Singapura juga demikian ya. Kita bisa belajar bahwa dari satu hal yang sama lingkungannya, terutama kalau kami lihat sih Thailand ya, kalau itu biasanya anggota KODI itu kami semua pernah melakukan fellowship di sana, di Sirirat atau di Thailand, dan itu lebih mirip dengan pola di kita. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.